Ketuhanan Tritunggal. Tuhan Yang Esa terdiri dari 3 pribadi atau menyatakan diri dalam 3 pribadi. Ketiga pribadi Allah, yaitu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah sama besarnya, setara, sederajat, sama-sama memiliki sifat-sifat Allah. Allah bukan hanya ada pribadi Bapa saja, tetapi Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Allah bukan hanya ada pribadi Anak saja, tetapi Allah adalah Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Dan Allah bukan hanya ada pribadi Roh Kudus saja, tetapi Allah adalah Roh Kudus, Bapa, dan Anak. Jika salah satu dari ketiga pribadi ini, Bapa, Anak, Roh Kudus, dipisahkan dari hubungannya dengan kedua yang lain, maka tidak dapat dan tidak boleh lagi disebut Allah yang Esa. Allah yang bukan Tritunggal bukanlah Allah yang Esa, sebab Allah yang Esa adalah Tritunggal. Selanjutnya, ketuhanan Tritunggal dapat kita lihat dan pahami pada sifat-sifat dan pekerjaan Allah yang terpancar dari pribadinya. Maka Allah yang Esa dan terdapat dalam 3 pribadi sama-sama memiliki sifat-sifat Allah, yaitu Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, Allah Maha Suci, Allah Maha Kasih, Allah yang benar dan adil, Allah yang penuh rahmat dan kemurahan, Allah yang setia. Berikut adalah antara ayat-ayat yang dengan jelas menyatakan ketuhanan Tritunggal. Kejadian 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita mendapati dari ayat ini bahwa disebutkan Allah, roh Allah, dan berfirmanlah Allah, yaitu firman Allah, yang merujuk kepada 3 pribadi Allah. Dan ayat firman ini dimulai dengan perkataan pada mulanya, yang menyatakan kekekalan Allah. Sebelum ada sesuatu yang diciptakan Allah dalam ruang dan waktu, Dia memang sudah ada sendirinya. Dia wujud sendiri. Langit dan bumi diciptakan karena Allah adalah Maha Kuasa, dan penciptaan itu adalah melalui firman Allah. Allah berfirman. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perkataan kita adalah berbentuk jamak, yaitu lebih daripada satu. Allah yang penuh rahmat dan kemurahan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah, supaya mempunyai keupayaan untuk memiliki perhubungan dengan Allah dan mewakili Allah di bumi untuk menjadi penguasa. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kita mendapati ada 3 pribadi Allah. Maka kata kita dalam ayat ini bukan 1, bukan 2, tetapi 3 pribadi dan tidak lebih dari itu. Kemudian kita membaca di dalam Matius 3 ayat 16 hingga 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari ayat ini kita mendapati ada pribadi Yesus, pribadi roh Allah, dan ada pribadi Allah Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, yaitu Yesus. Sesungguhnya ini adalah penyataan Allah kepada manusia bahwa Dia menggenapi janjinya, yaitu dengan mengutus dan memberikan Yesus anaknya sendiri sebagai jalan pendamaian bagi dosa manusia. Sesungguhnya Dia Allah yang setia. Selanjutnya kita membaca di dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari ayat ini kita mendapati ada pribadi Yesus dan pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus. Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, karena tentunya kuasa itu diberikan oleh Bapa. Perintah untuk pergi, menjadikan murid dan membaptis adalah dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan selanjutnya mengajarkan untuk taat kepada kebenaran Allah, karena Allah memang Allah yang benar. Dan janji Tuhan Yesus untuk menyertai sampai kepada akhir zaman, karena Tuhan Maha Hadir, yaitu Roh Kudus telah dikaruniakan kepada orang-orang percaya. Dan ketiga pribadi Allah adalah bersama-sama dan tidak terpisahkan. Allah yang Esa dan Tritunggal adalah Tuhan karena memiliki sifat-sifat Tuhan, yaitu Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Suci, Maha Kasih, penuh setia, dan penuh kebenaran dan keadilan. Dia Allah Maha Tahu. Justru karena kita manusia bukan Maha Tahu, Dia sendiri telah menyatakan dirinya supaya dapat dikenal dengan caranya sendiri, sesuai dengan kedaulatan Allah. Demikianlah kita mengetahui Allah yang benar, seperti yang diwahyukan di dalam Alkitab, dan bukan seperti yang dituduhkan oleh pihak-pihak lain yang tidak mengenal Allah yang benar, Allah yang Esa dan Tritunggal.